Oke, kita lanjutkan ngobrol bersama dengan Bung Rocky dan tadi pagi kita bicara soal segitiga bermuda antara Ibu Megawati, Pak Surya Paloh dan Pak Jokowi. Tapi kita lanjutkan sekarang. Kemarin ada satu event penting saya kira ya, momen penting ketika berlangsung milad PKS yang dihadiri oleh tiga ketua umum partai dan ada Pak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla seperti biasa dia mendorong Anies untuk mengambil alih kekuasaan karena kata dia dengan itu bisa diwujudkan kesejahteraan dan keadilan yang diinginkan oleh PKS. Saudara Anies, adindanya, 5 tahun Anda akan bukan tempat yang nyaman untuk mengurus negeri itu. Tetapi kalau bisa diselesaikan, merupakan heroes dan pahlawan kemanusiaan, kemajuan. Berutang gampang, tapi yang susah membayar utang. Kita diwariskan untuk membayar utang. Tapi pahlawan yang sebenarnya ialah yang menyelesaikan persoalan. Dan kemudian Anies, ini yang menarik, kita sudah mulai amati dalam berbagai pidato-pidatonya, sekarang dia sudah mulai mencicil gagasan-gagasan dia. Yang jujur saja kalau kita lihat itu bahwa dia akan memang menunjukkan perbedaan dengan Pak Jokowi ini. Dia mulai bicara, tapi gayanya nyindir, dia bicara soal buku yang bagaimana sebuah negara gagal dan dia menunjukkan ciri-cirinya dan itu terlihat pada Indonesia sebenarnya. Negara dengan institusi politik bersifat memeras, menyingkirkan, cenderung mengkonsolidasikan kekuatan, kewenangan pada satu pemimpin, pada satu grup, pada satu kelompok. Kekuasaannya tidak disebar dan dibagikan kepada semua. Negara dengan institusi politik yang memeras, menyingkirkan, memberikan kesempatan partisipasi yang terbatas, partisipasi yang terkendali, bahkan mereka-mereka yang berbeda pikiran politiknya sering dipinggirkan dari arena. Negara dengan institusi politik yang memeras menyingkirkan ini sering tidak mengindahkan etika, sering tidak mengindahkan aturan hukum, bahkan peraturan bisa ditekak-tekuk, bisa diterapkan setelah tebang pilih, dan seringkali dibuat hanya untuk menguntungkan mereka yang sedang berada di dalam lingkar kekuasaan. Ya, jadi Anies mengambil tema bring intellectual back into the politics, kira-kira begitu kan. Tetapi satu poin adalah dorongan moral memang ada pada Anies hari ini, justru karena Jokowi memenjarakan Joni Plate. Tetapi kita juga mesti pisahkan, jangan sampai seolah-olah Joni Plate itu sekedar dijadikan alasan. Joni Plate tetap begitu diduga ada unsur deliknya itu pasti ada kejahatan di situ kan. Jadi kita mesti fair mengatakan bahwa tetap Nasdem itu ada problem dengan korupsi, nggak ada soal begituan. Nah, yang kita maksud adalah banyak koruptor sebetulnya yang dilindungi oleh kekuasaan, tetapi intinya tetap dia melakukan manipulasi opini publik kan. Jadi tetap koruptor ya koruptor. Jadi jangan dijadikan alasan seseorang itu ditangkap karena korupsi lalu dilulukan tuh. Nah, Joni Plate juga ada di dalam kaitan itu. Kan isu Joni Plate udah lama tuh, bahkan sebelum Nasdem mencalonkan Anies kalau udah ada tuh isu itu. Jadi tetap. Jadi kita ingin pisahkan itu. Nah, Anies harus juga mampu pisahkan itu. Jangan sampai Anies menganggap bahwa Joni Plate itu dibui karena dia. Nggak bisa begitu cara lihatnya itu. Jadi seolah-olah permainan hukum itu dikedepankan untuk membackup soal politik. Jadi bagian ini yang mau saya kritik dulu tuh. Yang kedua, secara sosiologis, kemampuan Anies untuk merawat masyarakat kelas menengah jelas lebih tinggi dari Ganjar itu. Dan kelihatannya Anies akan ambil materi itu, yaitu kampanye di kampus, atau itu bagus juga untuk menghidupkan diskurs kampus tuh. Tetapi tetap urusan politik adalah urusan tukar tambah kuantitatif. Karena itu masalah di Anies tetap dia harus menemukan cara agar pencalonan cawapresnya itu datang dari kehendak dia, bukan karena transaksi partai-partai pendukung. Ya. Nah, kalau kita simak ya, tema-tema yang disampaikan oleh Anies ini cukup cukup menarik lah. Dia bicara tentang akumulasi kapital, soal keadilan, soal kekuasaan di satu tangan dan sebagainya. Nah,
Saya kira ini mesti menjadi agenda kita juga yang mesti kita dorong ya, siapapun calon presidennya, karena memang persoalan di Indonesia itu selalu kita bahas itu adalah soal ketidakadilan. Jadi betul, semua hal yang kita percakapkan adalah mengembalikan fungsi politik untuk memproduksi keadilan. Di dalam political philosophy, orang berpolitik hanya untuk menghasilkan keadilan dan mendistribusikan secara adil. Yes. Just distribution itu. Jadi bukan keadilan toh, tapi didistribusikan juga secara adil. Nah, bagian-bagian ini yang kita mau lihat dalam perdebatan. Kalau kita masuk apa tema Pancasila keadilan sosial, itu pertama-tama ada dibagi secara adil. Bukan diperoleh secara adil aja, tapi dibagi secara adil tuh. Karena kegiatan-kegiatan ekonomi kita hari ini pembagiannya tidak adil. Diperoleh secara adil, tapi dibaginya tidak adil. Apalagi kalau diperoleh secara tidak adil kan. Yang kita sering beritahu soal kemampuan oligarki untuk menguras sumber daya yang lukratif di dalam bagian-bagian yang menguntungkan, yaitu nikel, batu bara, sawit segala macam. Memang akhirnya kita mesti persoalkan dia peroleh dengan cara adil apa enggak konsesi itu, izin usaha itu segala macam. Kan itu intinya tuh. Jadi kalau Anies mulai dengan percakapan semacam itu, dia juga mesti pergi di tempat yang paling dasar, yaitu secara politikal ekonomi, apakah seluruh daya akumulasi kita diperoleh dengan cara yang masuk akal, itu pertama. Kalau iya, oke. Yang kedua, output dari akumulasi itu apakah merata dibagikan pada rakyat melalui pajak progresif misalnya, atau melalui subsidi silang yang betul-betul bermanfaat. Kan itu intinya kan. Jadi public policy hanya bicara soal itu, distribusi yang adil dan sumber pendapatan yang adil. Akumulasi harus adil, distribusi harus adil. Iya, iya. Tetapi kan kalau dengan realitas politik di Indonesia ini, bagaimanapun juga karena ada biaya politik mahal dan sebagainya, dan kemudian para capres ini mau tidak mau tergantung pada kekuatan modal yang sering kita sebut sebagai oligarki, rasanya itu saya khawatir diskursus-diskursus semacam itu hanya jadi retorika saja selama pencapresan gitu, selama kampanye. Kelihatannya memang masih akan jadi retorika karena desain ekonomi kita tidak berubah. Jadi kalau seseorang mempromosikan proposalnya bahwa keadilan sosial akan kami lakukan dengan cara yang lebih Keynesian dibandingkan yang monetaris misalnya. Kan itu mesti didebatkan di tingkat itu kan. Jadi harus didebatkan di tingkat paradigma. Oke, kita tahu bahwa persaingan politik basisnya adalah persaingan ide, persaingan pikiran, bahkan persaingan ideologi. Itu yang mesti ketat. Jadi kalau Anies mau bersaing dalam politik dengan ide yang berbeda dengan Jokowi yang dia sebut sebagai change dan bukan continuity, maka juga paradigmanya mesti berbeda tuh. Karena orang akan tutup, apalagi kalau Anies masuk ke kampus-kampus di mana mahasiswa betul-betul tajam berpikirnya, dia akan tuntut yang Anda maksud dengan perubahan ekonomi itu menyangkut satu atau dua isu atau seluruh bangunan ekonomi kita tuh. Apakah Anda ingin menerangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu pada tahap distribusi atau pada tahap akumulasi itu. Jadi konsep-konsep ini justru mesti tuntas supaya nggak terlihat bahwa Anies hanya retorika-retorika aja tuh. Demikian juga Ganjar, kalau masuk di dalam perdebatan dia mesti pastikan bahwa yang dia maksud dengan green economy itu adalah keinginan dia untuk mewujudkan Indonesia sebagai sumber baru dari ide sustainability itu. Lalu orang akan kritik dia soal kendeng, soal wadah segala macam, dan dia mesti bisa jawab. Jadi jangan bermain di belakang layar di tempat di mana dia merasa aman, karena nggak ada yang aman di dalam perdebatan politik. Anda akan diuji habis-habisan. Logika mesti kuat, data mesti hebat, retorika mesti mampu untuk menghipnotis publik. Itu yang kita ingin ajarkan. Nah, mahasiswa justru yang akan lagi nunggu nih. Siapa yang mau datang di panggung mereka itu akan dicincang tuh. Mau Anies kayak, mau Ganjar, mau Prabowo, dan mereka bersiap. Saya bicara dengan banyak mahasiswa, mereka bersiap pada dua isu. Satu soal pertahanan, dua soal ekonomi hijau. Nah siap-siap aja tuh. Kita kasih bocoran aja bahwa kalian akan diundang para capres ini di forum-forum mahasiswa tuh, di forum-forum pemuda tuh. Mulai dari ya seluruh Indonesia bersiap itu. Saya udah diundang di Aceh segala macam itu, Medan, Garut, Cikampek segala macam. Jadi poin ini yang kita mau persiapkan. Karena mahasiswa tidak akan berbohong, tidak akan menipu. Mereka buka agenda supaya Indonesia bisa diucapkan dengan cara yang beradab di masa depan. Jadi begitu kira-kira poin generasi baru terhadap tiga capres ini. Ya, dan saya kira begini kan, kalau tadi ada menyinggung soal ekonomi hijau dan soal pertahanan, ini kebetulan pas. Karena Pak Prabowo jelas dia sebagai Menteri Pertahanan, tentu dia harus mempertanggungjawabkan, memaparkan apa yang sudah dia lakukan sebagai Menteri Pertahanan.
Sementara Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan ini kan pernah menjadi kepala daerah. Ganjar malah sampai 2 periode. Dan dari situ kan sebenarnya publik bisa melihat track record masing-masing. Bagaimana ketika mereka memimpin daerahnya. Ya itu, tutupan hijau di Jakarta bertambah nggak selama Anies? Hmm. Tutupan hijau di Jawa Tengah itu bertambah nggak selama Ganjar? Itu orang akan persoalkan. Kalau misalnya tutupan hijaunya bertambah hanya karena lapangan golf bertambah, itu orang anggap Anda sebetulnya defrustrasi itu kan. Jadi poin-poin itu. Jadi kita ucapkan dari forum FNN, kalian bertiga itu akan dikuliti, itu intinya tuh, nggak kayak kemarin lagi itu. Lain kalau kemarin itu buzzer dan lembaga survei beroperasi di semua stasiun TV, sekarang mereka nggak mungkin beroperasi setajam itu, karena bisa dikuliti juga nih lembaga survei dapat duit dari mana. Itu dengan tega anak-anak UI, anak-anak Unpad itu membongkar isu-isu semacam ini nih. Jadi bersiap-siaplah, jangan bohong-bohong lagi ya. Kalau mau debat tuh debat dengan akal, jangan menyembunyikan pikiran di dalam kesederhanaan, kesolehan segala macam. Nggak ada urusan itu tuh. Politik adalah ya. Nah, Anies kan udah memulai ya, Bung Rocky. Dia kemarin bicara soal subsidi mobil listrik. Sekarang dia bicara soal akumulasi kapital yang pada satu kelompok, di mana kekuasaan dia pedagang, dia menjadi pejabat dan dia membuat regulasi. Nah, kita tunggu sekarang Ganjar Pranowo apa yang akan diucapkan, Pak Prabowo apa yang akan diucapkan. Jadi nggak cukup kalau sekarang cuma main TikTok saja gitu, atau kalau Pak Prabowo gebrak-gebrak meja gitu ya. Kalau Pak Prabowo saya yakin banyak sekali gagasan-gagasan juga sudah dikemukakan. Tapi mari kita tunggu yang terbaru apa gitu. Masih match nggak dengan kebutuhan anak-anak muda sekarang gitu. Ya, kita harus tahu bahwa mayoritas pemilih itu adalah millennials muda itu, dan banyak juga orang tua yang ingin masuk di dalam wacana anak muda itu. Kemarin saya di Bandung ketemu dengan aktivis tahun 80 70-an, bayangkan, dan mereka ingin punya pikiran seperti anak muda sekarang, mempersoalkan soal gender equality, environmental politics, global issues on justice segala macam itu. Jadi sebetulnya seluruh bangsa ini bersiap-siap untuk menguji dengan kurikulum baru tuh, dengan pertanyaan-pertanyaan kritis. Nah, Ganjar pasti nggak bisa bayangkan bahwa akan ada duel argumen. Demikian juga Anies mungkin akan kaget-kaget kalau ditantang bahwa oke, Anda bicara tentang keadilan, coba buka itu apa betul Nasdem itu melakukan akumulasi atau distribusi kan? Kan itu mesti ketat bicaranya begitu. Demikian juga Pak Prabowo tuh sebagai Menteri Pertahanan, apa persiapan menghadapi eskalasi di kawasan, di regional Indo-Pasifik misalnya kan. Berapa banyak anggaran yang akan dipakai untuk mempertahankan sistem modern, dan berapa banyak yang Anda sebut sebagai pertahanan semesta, rakyat semesta. Kan itu akan diuji tuh. Jadi bagian-bagian ini yang justru akan jadi hiburan bagus atau pendidikan politik bagus kalau mereka mulai berdebat. Kapan berdebatnya? Mulai sekarang, bukan nunggu menjelang 14 Februari tahun depan. Mulai sekarang itu harus dibuka perdebatan itu. Kita mendorong KPU. Saya mau ketemu ketua KPU itu buat kita supaya kurikulum dibikin dari sekarang itu. Yes, oke. Saya kira bagus, nggak usah baper gitu ya. Kalau santai saja kalau ada perdebatan semacam ini, dan please para buzzer nyingkir dulu ya. Jangan kemudian ketika orang mengadukan gagasan, melakukan kritik, kemudian dibully gitu. Ya, jadi kita lakukan debaserisasi dulu nih. Karena kita perlu otak, itu bukan dengkul tuh yang menguasai opini publik. Ya. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Tetap 0% ya. Oke, yes. Thank you.